Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari mengapa pengacara ditunjuk Bareskrim mendampingi tersangka Baradae. Dalam kasus polisi tembak polisi, posisinya diawali Brigadir Joshua memasuki kamar Ferdy Sambo. Kebenaran istri Ferdy Sambo sedang tidur dan ditodongkan senjata. Lalu istri Ferdy Sambo berteriak dan dari lantai 2 ada suara turun ke lantai 1. Lalu Brigadir Joshua menembak duluan 7 kali dari jarak 4-7 meter kepada Baradae. Tidak kena. Duluan menembak dengan tujuan untuk menutupi pelecehan Brigadir Joshua dengan istri Ferdy Sambo. Untuk membela diri, Baradae menembak 5 kali, lalu Brigadir Joshua kena dan mati. Dalam kasus polisi tembak polisi tersebut, awal pemeriksaan Baradae dijadikan saksi karena Baradae menembak Brigadir Joshua untuk membela diri. Setelah Bareskrim selama 1 bulan tidak menemukan pelaku pembunuhan Brigadir Joshua, lalu menjadikan Baradae sebagai tersangka dan penentuan Baradae sebagai tersangka tidak mantap dan masyarakat umum seperti tidak percaya tersangka Baradae sebagai pelaku utama pembunuhan Brigadir Joshua. Konsekuensi Bareskrim menetapkan Baradae sebagai tersangka, maka konsekuensinya Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana yang isinya setiap tersangka atau terdakwa yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun ke atas harus didampingi pembela pengacara dalam setiap tingkat pemeriksaan. Padahal ancaman hukuman tersangka Baradae sebagai ancaman hukuman mati, merencanakan pembunuhan. Ditetapkannya Baradae sebagai tersangka dalam tingkat penyidikan polisi, maka wajib Baradae didampingi pembela. Seharusnya Baradae mencari pengacaranya sendiri karena tidak mampu membayarnya, tidak menggunakan pengacara. Konsekuensinya, untuk dapat memeriksa tersangka Baradae, langsung Bareskrim menunjuk pengacara Silitonga mendampinginya dan menanggung membayar jasa pengacara adalah Bareskrim yang dananya diambil dari uang anggaran kepolisian. Dan tidak lama lalu pengacara Silitonga menarik diri sebagai pembela tersangka Baradae. Kemudian Bareskrim menunjuk pengacara Diolipa sebagai pembela tersangka Baradae. Setelah pengacara Diolipa berhasil menerapkan ilmu psikologinya yang berhasil memberikan keterangan yang sebenarnya, lalu tersangka Baradae merubah keterangannya atas kejadian yang sebenarnya, menyatakan polisi tembak polisi tidak benar. Yang benar tersangka Baradae yang menembak Brigadir Joshua atas perintah Ferdy Sambo. Dan besok harinya langsung Kapolri Listio Sigit menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangkanya. Setelah ditetapkan Ferdy Sambo, Bareskrim marah seperti hanya kerja pengacara Diolipa saja. Padahal jasa dari polisi juga banyak. Berakibat Bareskrim memutuskan hubungan dengan pengacara Diolipa dan mengganti pengacaranya tersangka Baradae dengan orang lain. Harapan saya, Bareskrim jangan suka ganti-ganti pengacara dalam mendampingi tersangka. Seakan pengacara harus tunduk kepada polisi, padahal sama-sama penegak hukum yang berbeda kinerjanya. Padahal tidak ada kesalahannya dalam melaksanakan tugas tersebut. Padahal mereka sama-sama aparat penegak hukum, polisi sebagai penyidik, sedangkan pengacara sebagai pembela tersangka, dan seterusnya.
Itulah yang saya lihat dalam masalah ini. Jadi permasalahannya sangat berbeda lah ya. Jadi dimana setelah perkara ini ditetapkan dijadikan tersangka, masa yang diawali tembak polisi tersebut sudah diperiksa selama 1 bulan, tetapi tidak ditemukan siapa pelaku utamanya, di mana tadinya Baradae ini hanya sebagai saksi karena dia sebagai membela diri melaksanakan tugasnya, sehingga dia tidak dijadikan tersangka pada waktu itu, sehingga dicari terus sampai Presiden menentukan Komnas HAM dan juga menentukan pejabat lainnya untuk membantu polisi untuk menemukan tersangkanya, tetapi semua tidak ditemukan, termasuk juga Mahfud MD sebagai untuk membela, untuk mendampingi atau melihat penyelesaian perkara itu dengan baik, tetapi belum ditemukan siapa pembunuhnya. Hanya saja setelah Dio Lipa ditunjuk Barreskrim sebagai pengacara, lalu dia menghubungi Baradae di tahanannya, lalu mereka berdua dulu dan bernyanyi 2 lagu gereja. Hidup ini adalah sementara, jangan kau sia-siakan hidupmu. Setelah tenang perasaannya, lalu disuruh membuat tulisan di atas kertas 4 halaman, apa saja yang terjadi. Ternyata intinya dituliskan bahwa pembunuhan tembak-menembak tidak benar. Yang benar adalah Baradae Joshua, Baradae yang melakukan penembakan kepada Baradae Joshua atas perintah Ferdy Sambo, sehingga langsung besok harinya Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kepolisian Listio Sigit. Itulah kejadiannya. Setelah ditemukan permasalahan tersebut, maka Mahfud MD mengakui kehebatan kinerja daripada Dio Lipa tersebut sampai bisa menjadi jelas perkaranya tersebut yang terang benderang. Sedangkan Barreskrim merasa benci karena seakan-akan Dio Lipa ini hanya dia yang menentukan tersangkanya tersebut. Di mana di media sosial dia yang muncul namanya, tidak pernah membawa nama polisi. Padahal polisi merasa ikut juga berperan menentukan Ferdy Sambo sebagai tersangka. Itulah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga harapan saya agar polisi mengakui kehebatan daripada Dio Lipa tersebut. Mengakui kehebatan Dio Lipa tersebut dalam menemukan tersangka yang sebenarnya sebagai pelaku pembunuhan daripada Brigadir Joshua tersebut. Jadi harapan saya Barreskrim jangan suka ganti-ganti pengacara dalam mendampingi tersangka, seakan pengacara harus tunduk kepada polisi, padahal sama-sama penegak hukum yang berbeda kinerjanya. Sekian dan terima kasih.